durhaka kepada suaminya, tetangga sama tetangga saling hasut-hasutan, teman dengan teman saling gontok-gontokan. Diutusnya Nabi Muhammad, kita diajarkan yang namanya akhlak. Akhlak seorang anak kepada orang tua harus benar-benar ta'zim, harus benar-benar hormat, harus benar-benar sayang. Nggak boleh seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Seorang istri, dia harus taat dengan suaminya, menjadi istri yang soleha, seorang wanita yang mampu mendatangkan ketenangan buat para suaminya. Kemudian teman sama teman, dulu orang jahiliyah saling gontok-gontokan sama temennya. Diutus sama Nabi Muhammad harus saling menghormati, saling menyayangi, saling peduli satu sama lain. Begitu juga tetangga sama tetangga, ikuti akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sampai saking dahsyatnya akhlak yang diajarkan oleh Nabi, kalau ada tetangga masak sayuran, asapnya, wanginya kecium sama tetangga yang lain, itu dihukumkan makruh oleh Nabi Muhammad. Dan disunahkan kalau seandainya masak, saking Nabi perhatikan yang namanya akhlak di dalam bertetangga, kalau masak sayuran kuahnya disuruh ame Nabi buat dibanyakin. Tujuannya apa? Biar tetangga-tetangga yang lain bisa kebagian. Bener? Ini kadang-kadang Masya Allah, anak ke orang tua, istri ke suami, teman ke teman, tetangga ke tetangga, masih banyak yang punya penyakit hati, masih banyak yang jauh dari akhlak. Yang berhubungan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita rapiin, jangan banyak suudzon, jangan banyak dengki, jangan banyak hasut, biar kita mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman ame teman harus saling menyayangi. Kadang Masya Allah kita sibuk mengglowingkan wajah kita, benar nggak? Cari krim ini, cari krim itu. Kadang-kadang saking sibuknya mengglowingkan wajah, antara wajah sama tangan ini belang. Ada yang begitu? Muka putih, begitu dilihat tangan kayak oncom tepak ngebul. Masya Allah. Jangan cuma sekedar sibuk kita glowingin muka kita. Hati tempat pandangan Allah, hati yang setiap hari dilihat sama Allah, hati yang menjadi penilaian Allah, nggak pernah kita glowingkan. Akhirnya apa? Banyak nancep penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Betul? Jerawat atu, stres. Ya Allah, dikit-dikit ngelihat kaca, jerawat lagi, besok pengen kondangan. Ada yang begitu? Aduh, padahal di hati kita banyak banget jerawat. Bukan cuman jerawat, ada bisul juga, panuan juga, kurap juga, jerawat juga. Nggak pernah kita pikirin gimana caranya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita bisa sembuh, dan kita punya hati tempat pandangan Allah jadi glowing. Wah, enak gak kira-kira? Kalau hati bersih, Allah la yanzuru ala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat muka kita, biar kata ente ganteng, cakep, putih, bersih atau cantik. Tapi kalau hati kalian rusak, hati kalian banyak penyakit, Allah enggak bakal pandang jasad kalian. Allah enggak bakal pandang casing kalian. Tempat pandangan Allah ada di mana? Ada di ada di hati. Jadi hati kita rapiin. Kalau tempat pandangan manusia mau kayak gimana bodoh amat. Manusia gedek sama kita biar kata sedunia. Tapi kalau Allah cinta mau apa mereka? Betul? Tapi kalau manusia banyak semuanya cinta sama kita, Allah benci. Wah, repot urusannya. Betul gak kira-kira? Makanya ayo rapiin hati kita. Dan ini majlis sebaik-baik cara, sebaik-baik bengkel untuk ngebenerin hati kita yang rusak, hati yang dengki, hati yang hasut. Sering duduk di majlis taklim, duduk di majlis sholawat, ntar hati kita bakal dikasih ketenangan tuh. Udah diajarin sama Nabi, sallu alayya fa inna sholata shifaun likulli da. Bersolawatlah kalian kepada saya lewat untayan solawat yang kalian sampaikan untuk saya. Solawat tersebut sebaik-baik obat untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang ada di dalam hati kita.
Makanya tuh kalau hati kita lagi dengki, lagi kesel sama orang, tangan kanan taruh dada kiri, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sombong ame temen, jangan hasus-hasusan ame temen, jangan gontok-gontokan ame temen. Betul? Saling menghormati, saling mencintai. Kata Nabi, laisa minna man la yarham sogirona wa man lam yuwakir kabirona. Bukan bagian dari umat saya kalau ada orang yang lebih dewasa, dia nggak mau mencintai orang-orang yang lebih muda darinya. Dan ketika ada yang lebih muda, dia nggak mau menghormati orang-orang yang lebih dewasa darinya. Yang tua sayang sama yang anak kecil, sayang menghormati yang anak lebih muda. Yang anak muda hormat sama yang lebih tua, takzim kepada yang lebih tua. Kadang-kadang yang tua kagak demen ame anak muda, yang muda songong ame orang tua. Akhirnya dia bukan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tua begitu ngelihat ada anak muda, rangkul. Wah, nih anak muda berprestasi nih buat kebaikan nih, dirangkul. Kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, biar kata orang tua begitu ngelihat ada anak muda yang berprestasi dalam kebaikan, dirangkul sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang muda hormat sama yang tua, kalau apa-apa izin sama yang tua, buat majelis laporan ke yang lebih tua, jangan songong, bener. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun beliau cerdas, langkah beliau selalu laporan kepada orang-orang yang lebih tua darinya. Begitu ngikutin akhlak yang mulia Nabi Muhammad. Begitu juga anak-anak. Anak Majelis Al-Munawwir nggak boleh ada yang kurang ajar sama orang tuanya, nggak boleh ada yang durhaka sama orang tuanya. Kalau ada orang tua punya anak suka datang ke Majelis Al-Munawwir, itu anak durhaka kepada kalian, datang lapor ke saya. Itu bukan bagian dari akhlak dari anak Majelis Al-Munawwir. Anis kurli wali daika. Allah nggak pernah nyuruh kalian berbakti kepada Allah diiringi dengan makhluk kecuali perintah Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ini yang menjadi asbab kalian akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Kita berbakti sama Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kerjain, suka nggak suka jalanin, yang dilarang sama Allah tinggalin, suka nggak suka jauhin. Begitu juga sama orang tua. Apa yang diperintahkan oleh orang tua suka nggak suka, selama perintahnya tidak bertentangan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah, wajib buat kalian jalankan. Dan yang dilarang juga kalian tinggalkan. Begitu prinsipnya, kalian bisa pegang nih, taat sama dua. Yang pertama khalik, yang kedua makhluk, yaitu orang tua. Kalian bakal sukses dunia wal akhirat. Minta doa sama orang tua, ambil berkah orang tua. Kalau lagi ada masalah gede yang diajarin sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kaki orang tua cuci, airnya minum, masalah kalian bakal kelar semuanya. Amin. Cuman kakinya jangan pulang dari pasar cuci minum, mati yang ada. Bersihin dulu, cuci dulu kaki orang tua pakai sabun, udah bersih, udah aman, baru mak duduk mak, cuci, guyur, airnya taruh di baskom, minum, niatin biar masalah kita semuanya kelar. Insya Allah tuh. Pokoknya udah, kalau ada pemuda-pemudi akhlak ame orang tua, dia bakal sukses dunia akhirat. Amin. Saya bisa begini bukan karena kehebatan saya, doa orang tua, redho orang tua. Saya dari dulu setiap saya ingin punya sesuatu, kalau orang tua saya belum punya, saya utamakan dulu orang tua. Orang tua udah punya, baru diri saya punya. Begitu nih, kadang anak pada pelit-pelit banget sama orang tua yang udah pada sukses, bener. Apalagi anak laki-laki, nggak boleh, hati-hati. Walaupun kalian sudah menikah sekalipun, tanggung jawab kalian membahagiakan kedua orang tua kalian sampai akhir hayat. Nggak ada alasan buat kalian mengabaikan daripada kedua orang tua kalian. Anta wa maluka liwalidainaka.
kau dan seluruh harta kau milik kedua orang tua engkau. Nggak ada alasan buat kita nggak nyenengin, nggak ngebahagiain kedua orang tua. Yang udah meninggal minimal ketika sujud akhir di dalam sholat baik wajib ataupun sunnah, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita baca rabbighfirli wali walidayya 3 kali, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa tempat paling mustajab saat kita sujud, dan sebaik-baik doa minta pengampunan untuk diri sendiri dan juga untuk kedua orang tua kita, insya Allah.